Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali jamaah sholat subuh yang berbahagia dan insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah yang pertama dan yang utama kita selalu mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi hari ini cuaca cerah, kita bisa mengikuti sholat jamaah di Masjid Baitul Syukur dengan keadaan sehat walafiat. Semoga barokah dan insya Allah istiqomah. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa pada Jumat batas kajian di Masjid Baitul Syukur adalah tafsir Al-Quran Juz Amma yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Ustadz Furqon dari Mahat Kabupaten Asiti. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Maka akhirnya kita langsung saja memulai kajian pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada beliau Bapak Ustadz Furqon kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala, kita sampai hari ini diberi kesehatan, diberi kesempatan, diberi keimanan, sehingga pada pagi hari ini dengan ringan kaki melangkah menuju masjid untuk sholat jamaah subuh yang kita lanjutkan talabul ilmi dengan membaca ayat-ayat Al-Quran di dalam Juz Amma. Yang terakhir kita baca surat apa? Al-Alam selesai. Sekarang kita masuk ayat. Mari kita perbanyak sholawat untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mendapatkan wahyu Al-Quran, diantaranya surat At-Tin yang merupakan surat Makkiyah. Kalau dilihat dari angkanya itu urutan di dalam mushaf yang ke-95, tapi kalau berdasarkan turunnya yang ke-28. Surat At-Tin ini terdiri dari 8 ayat yang kita akan baca ayat per ayat secara berjamaah. Yang saya mulai lalu diikuti seperti biasa, baru kemudian masuk kepada secara mufradat, makna keseluruhan, penjelasan dan pelajaran. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa-turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan membaca surat An-Tin. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan yang berlipat dari Allah Ta'ala. Amin. Sehingga kita menambah timbangan amal soleh kita dan mengantarkan kita bahagia di dunia wal akhirah. Ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai terjemahannya dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ayat 1, wat-tini waz-zaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Ayat 2, wa-turi sinin. Dan demi bukit Sinai. Ayat 3, wa hadzal baladil amin. Dan demi kota Mekah. Dan demi kota Mekah ini yang aman. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ayat 4, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat 5, thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Ayat 6, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Ayat 7, fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Ayat 8, ayat terakhir, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah
hakim yang seadil-adilnya. Coba kita petakan dulu sebelum masuk ke syarah mufradat. Pertama, Allah bersumpah dengan 3 hal, 3 tempat dari ayat 1 sampai ayat 3, yaitu sumpah dengan nama buah-buahan. Yang pertama buah tin, yang kedua buah zaitun. Kemudian sumpah yang kedua, Allah menyebutkan sebuah tempat, yaitu Bukit Sinai, Turi Sinin. Kemudian sumpah yang ketiga, Allah menyebutkan kota Mekah sebagai tempat Nabi tinggal, yaitu wahadzal baladil amin, dan demi kota Mekah ini yang aman. Nanti kita bisa baca lebih lanjut keterkaitan antara ayat 1, kedua dan ketiga ini sangat erat, karena nanti kita tahu yang dimaksud tin dan zaitun bukan sekedar nama buahnya yang penting, bukan sekedar manfaatnya dari buah-buahan dan tumbuhan itu, tapi juga tempat yang dimaksud. Itu nanti kaitannya dengan banyaknya tanaman dan tumbuhan, buah-buahan yang ada di daerah itu. Maksudnya di antara pemahaman para ulama, para ahli tafsir, Baitul Maqdis atau Palestina. Kemudian Palestina itu nanti bisa dikaitkan dengan Nabi Isa alaihissalam. Sementara Allah bersumpah dengan Bukit Sinai, itu kaitannya dengan pertama kalinya Nabi Musa mendapatkan wahyu. Sebagaimana Allah sumpah ketiga dengan kota Mekah, yaitu Nabi Muhammad SAW tinggal di dalamnya. Jadi ayat 1, 2, dan 3 keterkaitannya dengan 3 nabi, Nabi Isa, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad SAW. Secara tidak langsung ingin mengatakan mereka sekalipun 3 nabi yang berjauhan tempatnya, berbeda generasi, berbeda lokasi, tapi satu dengan yang lainnya ada kesamaan misi, ada keterkaitan, mendapatkan wahyu samawi dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak bisa dipisahkan begitu saja dengan keberadaan mereka, baik itu Nabi Isa, Nabi Musa maupun Nabi Muhammad SAW. Atau dibalik itu semua, Nabi Isa biasanya dikaitkan dengan agama Nasrani, Nabi Musa biasanya dikaitkan dengan agama Yahudi, dan Nabi Muhammad SAW sering dibawa atau dikaitkan dengan agama Islam. Sehingga antara agama Nasrani, antara agama Yahudi, antara agama Islam, hakikatnya ada satu titik sumber yang sama, yaitu wahyu ilahi, agama samawi. Sehingga seharusnya kalau yang meyakini kebenaran Nabi Isa, kebenaran Nabi Musa, kebenaran Nabi Muhammad SAW, satu titik iman kepada Allah Ta'ala. Jadi tidak sederhana yang kita baca. Di balik 3 ayat ini sangat besar hubungannya tingkat internasional antara Palestina, kemudian Sinai, Bukit Sinai, dan Mekah. Itu adalah agama-agama besar di balik para pembawanya, yaitu Nabi Isa dengan dikaitkan dengan Nasraninya, Nabi Musa dikaitkan dengan
Yahudinya dan Nabi Muhammad SAW dikaitkan dengan Islam. Ini sebagai pengantar 3 ayat yang kita baca. Setelah itu Allah mengajak manusia untuk berpikir asal usulnya, yaitu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ini untuk menunjukkan bahwa Allah telah sempurna menciptakan manusia, bahkan sebaik-baik ciptaan. Ini untuk mengajak manusia bersyukur betapa sempurnanya Allah menciptakan manusia dibandingkan bentuk-bentuk ciptaan lainnya. Kemudian setelah Allah mengingatkan manusia tentang wujudnya dan bentuknya, lalu mengingatkan kembali akhirnya, summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Ada beberapa maksud di balik makna ini. Ada yang menyebutkan bahwa yang dimaksud ialah manusia yang menempuh jalan buruk atau tercela, yaitu asfal. Kalau dalam bahasa Indonesia aspal. Aspal itu letaknya di mana? Di bawah, ya kan? Jadi aspal itu bahasa Arab, bahkan bahasa Al-Quran. Tapi kita kan sering tidak sadar bahwa aspal itu kita pikir hanya sebagai penghalus jalan. Itu justru artinya sebenarnya tempat serendah-rendahnya, tempat paling bawah, itu asfal. Tapi karena lidah kita fa jadi pa, jadi aspal. Bahkan kadang dibahaskan juga asli tapi palsu, nanti ada hubungannya dengan produk. Jadi artinya di sini untuk mengingatkan ada orang yang sudah diciptakan sebaik-baiknya, yang tujuan hidupnya adalah ibadah, tapi justru malah memilih jalan yang terendah, terhina, tersesat. Ini satu pendapat. Sementara pendapat yang lain untuk mengkaitkan bahwa dulu waktu masih muda dengan kuat dan sehat, karena manusia diciptakan sebaik-baik ciptaan, pada akhirnya akan tua dan bisa terjadi pikun. Nah, ini yang perlu kita waspadai, bahwa manusia bisa saja mengalami kepikunan, khususnya kalau semakin tua. Makanya kalau saya bertanya bentuk pertanyaan guyonan, milih mati muda nggak usah pakai pikun, atau panjang umurnya sampai tua tapi pikun, pilih mana Pak? Oh ini pertanyaan iseng aja loh. Gitu ya. Tua tapi nggak pikun, ya itu ratakan gitu. Tapi ya itu harapan, Ya, jadi artinya ini ayat mengingatkan bahwa semakin tua semakin lemah, semakin rendah, dan bahkan bisa mengalami kepikunan. Ini satu di antara pendapat berkaitan dengan arti asfala safilin. Kalau kita melihat usia Nabi Muhammad SAW wafat dalam keadaan tidak pikun. Beliau kalau dihitung pakai kalender Hijriah usianya 63. Tapi kalau dihitung pakai kalender Syamsiah, yaitu kalender Masehi, beliau 61 tahun. Tambah dikit 4 bulan. Nah, ini untuk menggambarkan bahwa Nabi seakan sebagai percontohan usia ideal. Nah, ini pertanyaannya, ada nggak yang mau mengikuti sunnah umur Nabi? Ya itu masalahnya. Itu ya mau. Kita ini meneladani Nabi, kita mengidolakan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau sudah kaitan dengan umur,
belum siap mengikuti batasan usia yang Nabi capai, gitu kan? Belum lagi kalau kaitannya dengan keteladanan Nabi urusan duniawi. Bagaimana sudah pernah kita sebutkan bahwa Nabi berhenti dari urusan duniawi, khususnya masalah pencarian ekonomi, itu di usia 40 tahun. Nah ini pertanyaannya, kita mau gak nyunah? Begitu usia 40 berhenti dari urusan dunia. Dan kita ingat usia Nabi 63 tahun atau versi Indonesia 61 tahun 4 bulan, sudah saatnya pindah alam. Nah, ini kalau sudah ditanya seperti itu, semakin kita kok kayak belum nyunah gitu loh. Dari sisi urusan ekonomi kita belum nyunah Nabi, dari sisi umur itu mau nyunah gitu loh. Nah ini yang perlu kita renungkan kembali. Dan ayat ini mengingatkan kita bahwa manusia pun akan berakhir, ya. Dan karenanya ada satu penutup ayat sebagai bentuk pengecualian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ini dua hal penting yang selalu terkait dan terikat, yaitu kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Jadi kalau penafsiran pertama bahwa manusia bisa menempuh jalan buruk dan tercela, lalu dikecualikan orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Ini tentu bukan termasuk golongan yang tercela kalau berkaitan dengan ayat yang ditafsirkan sebagai makna asfala safilin, tempat yang serendah-rendahnya adalah jalan buruk, jalan tercela. Tapi kalau dikaitkan dengan kepikunan, nah ini memang agak rumit. Dalam arti ketika manusia sudah pikun, ya, atau manusia menjadi pikun, apakah kecuali orang yang beriman dan amal soleh tidak pikun? Nah ini Allah Alam. Apakah ada jaminan orang yang beriman dan selalu rajin beramal soleh tidak pikun? Bisa jadi. Bisa jadi. Artinya orang yang hatinya, pikirannya selalu beriman dan ingat Allah dan rajin beribadah, beramal soleh, bisa Allah menjaganya dari kepikunan. Jadi seakan-akan kalau ditafsirkan berkaitan dengan pikun, berarti bahwa yang tidak pikun adalah mereka orang yang beriman dan mereka orang yang beramal soleh. Ini harapannya begitu. Terlepas kemudian ada orang menyatakan, lah itu orang iman, itu orang beramal soleh, rajin bersedekah, rajin beribadah, tapi juga pikun. Nah ini nanti kecuali, nah itu lagi. Allah, ini memang persoalannya. Kalau kaitannya dengan fisik dan tadi penafsiran kepikunan, ini memang teorinya orang yang beriman dan beramal soleh tidak pikun. Tapi kalau ternyata ada yang pikun, ya kembali lagi itu semua takdir Allah Ta'ala. Lalu imbalan bagi orang yang beriman dan beramal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Artinya kalau kita di dunia beriman dan terus diiringi dengan amal soleh, amal jariah, menebar ilmu, punya keturunan anak-anak yang soleh dan solihah, sekalipun kita sudah wafat, sudah tiada, sudah meninggalkan dunia, amal soleh kita terus mengalir sampai nanti hari kiamat, sampai ditetapkan masuk surga. Amin. Jadi ini penting bahwa selama kita masih hidup, dua hal ini harus kita kerjakan, harus kita miliki.
yaitu iman dan amal soleh. Pengertian amal soleh banyak tadi, bahwa kita rajin beribadah seperti sholat, siang, menunaikan zakat, yang mampu melaksanakan haji, kemudian bersedekah, ya itu juga bagian daripada amal soleh. Kemudian juga amal soleh kita berbagi ilmu, ya artinya kita sekarang ngaji itu bukan hanya untuk diri sendiri. Mari ilmu yang sudah kita dapat kita sebarkan, kita berbagi sesuai kadar kemampuan kita masing-masing. Jangan kita simpen saja untuk kita, karena sesungguhnya kalau kita dapat ilmu itu sudah berpahala, lalu kita berbagi itu tambah pahala yang akan terus mengalir. Bagaimana amal soleh adalah bila mana kita mampu mendidik anak-anak kita, putra-putri kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, maka itu bagian daripada amal soleh. Karenanya kita sangat ingat dan hafal penjelasan Nabi, idza mata ibnu Adam, jika meninggal ya putra anak keturunan Adam yaitu manusia, in qata'a amaluhu, maka terputuslah amalnya, illa an salat, kecuali dari 3 hal. 1 apa tuh? Yaitu anak soleh, ya kita nggak mesti urut ya, anak soleh, kemudian ilmu yang bermanfaat dan amal jariyah. Mudah-mudahan 3 hal itu kita selalu memilikinya, amin, dan kita meninggal tetap ajrun ghairu mamnun, itu akan mendapatkan pahala yang tiada putus-putusnya. Kemudian 2 ayat terakhir, fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Ini adalah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, tapi sebagai pengingat dan peringatan. Sudah Allah tunjukkan bukti-bukti kebesaran Allah, sudah tunjukkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia, sudah Allah berikan ya jalan atau panduan bagaimana mengimani, bagaimana beramal soleh, masih juga mendustakan. Ini suatu keanehan, suatu keunikan, bahkan kezaliman. Jadi orang yang mendustakan kebenaran, orang yang mendustakan Allah, orang yang mengingkari kebenaran Al-Quran, orang yang tidak beribadah, itu hakikatnya mereka adalah manusia yang zalim. Dan akhirnya Allah tutup, alaihissallahu bi'ahkamil hakimin, bukankah Allah adalah hakim yang seadil-adilnya? Kalau dikaitkan adil di sini nanti berkaitan dengan hukuman, maka jangan dianggap Allah tidak adil kalau ada makhluknya yang kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Itu bukan karena kezaliman Allah, tapi justru keadilan Allah. Kenapa selama hidup di dunia manusia tidak memanfaatkan hidupnya?